Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Saat ini dunia tengah diambang Perang Dunia Ketiga. Hal ini diawali dari operasi militer Rusia kepada negara Ukraina. Presiden Rusia saat ini tidak segan-segan untuk menembakkan senjata nuklir kepada negara-negara yang menghalangi operasi militer yang dilakukannya. Nuklir terbukti berhasil menghancurkan sebuah kota dan menimbulkan efek radiasi yang sangat tinggi. Efek radiasi nuklir dapat merusak atom-atom pada tubuh dan merusak DNA manusia. Paparan radiasi yang sangat tinggi dapat menyebabkan efek kesehatan akut seperti luka bakar di kulit dan sindrom radiasi akut. Bom nuklir pertama kali digunakan dalam perang untuk menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus tahun 1945. Pada saat Perang Dingin, Uni Soviet dan Amerika Serikat berlomba-lomba membuat senjata mematikan ini. Senjata nuklir pertama kali diciptakan oleh Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua dan dikembangkan untuk dipakai selama perang melawan negara poros. Uni Soviet menyadari potensi senjata nuklir dan sehingga mendorong ilmuwan Uni Soviet melakukan penelitian senjata nuklir. Selama periode Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet dan negara-negara sekutunya mengembangkan hulu ledak nuklir, sekalipun perang secara terbuka tidak benar-benar terjadi. Dalam Perang Dingin ini, beberapa negara melakukan uji coba bom nuklir yang mengguncang dunia. Senjata pemusnah massal ini berkembang pesat saat Amerika Serikat dan Uni Soviet didukung bloknya masing-masing. Berikut ini adalah 7 uji coba bom nuklir yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Castle Romeo. Bertempat di Bikini Atoll, sebuah pulau terpencil di kawasan Samudra Pasifik, Amerika melakukan tes bom nuklir Romeo. Bom ini tercatat sebagai bom nuklir terdahsyat nomor 3 dalam rangkaian bom Castle. Saat uji coba yang dilakukan pada tahun 1954 itu, Romeo menghasilkan ledakan 11 megaton. Efek ledakan itu meluluhlantakkan daerah seluas 5 km persegi. Menariknya, Romeo dikenal sebagai bom nuklir pertama yang diledakkan di laut lepas, bukan pada kawasan karang atau dekat pantai. Bom Soviet nomor 123. Tidak mau kalah dengan Amerika Serikat, Uni Soviet yang kini pecah menjadi Rusia dan beberapa negara Eropa Timur lain juga melakukan eksperimen bom nuklir 123 di kawasan Novaya Zemlya. Novaya adalah sebuah kepulauan di Samudra Arktik, utara Rusia, yang merupakan titik ekstrem di Laut Eropa. Uji coba itu berlangsung pada tanggal 23 Oktober tahun 1961, dan bom nuklir yang dipakai berkekuatan 12,5 megaton. Bom ini disebut mampu menghancurkan kawasan seluas 5,5 km persegi dan membakar semua yang ada di radius 3.390 km persegi. Manusia yang ada dalam radius itu bisa mengalami luka bakar parah tingkat 3. Castle Yankee. Setelah Romeo, Yankee adalah bom nuklir terkuat kedua dalam rangkaian uji coba bom nuklir Castle milik Amerika Serikat. Bom ini mempunyai daya ledak 13,5 megaton. Eksperimen ini dilakukan di tempat yang tidak diketahui, namun terungkap di ketinggian 40.000 kaki dan dilaksanakan pada tanggal 4 Mei tahun 1954. 4 hari pasca ledakan, jatuhan zat radioaktif dari Yankee sampai ke ibu kota Meksiko, yaitu Mexico City. Tidak hanya itu, efek ledakan Yankee juga mengancam kawasan barat Amerika Serikat akibat luluhan zat radioaktif yang sangat berbahaya bagi manusia. Efek radioaktif ini bahkan menghantui Amerika dan Meksiko selama berhari-hari. Castle Bravo. Uji coba bom nuklir ini terdahsyat karya Amerika Serikat. Bravo diledakkan sebelum Yankee, yakni pada tanggal 28 Februari tahun 1954 di dekat Kepulauan Marshall. Kepulauan ini terletak di Samudra Pasifik bagian barat. Kedahsyatan ledakan Bravo ternyata tidak diantisipasi oleh Amerika Serikat. Saat mereka berharap ledakan Bravo setara dengan 6 megaton, Bravo justru meledak sampai kekuatan 15 megaton. Bravo bahkan memicu jamur sisa ledakan dengan ketinggian nyaris 35 km. Kesalahan perhitungan itu juga menyebabkan keracunan radiasi 665 penduduk Kepulauan Marshall, bahkan meracuni dan membunuh nelayan Jepang
yang saat itu berada 80 mil dari sumber ledakan. Sebagai tambahan, akibat uji coba 3 bom nuklir jenis Castle tersebut yang menyebabkan berterbangannya radioaktif di kawasan Lautan Pasifik dan dikhawatirkan menjalar ke negara-negara di kawasan tersebut. Bom Soviet nomor 173, 174, dan 147. Ketiga bom ini diledakkan di tempat yang sama, yaitu di Novaya Zemlya, mulai tanggal 5 Agustus sampai dengan 27 September tahun 1962. 3 bom ini juga punya daya ledak dengan kekuatan yang sama. Meski tidak ditemukan arsip dokumentasi dari 3 eksperimen bom nuklir ini, diketahui daya ledak bom 173, 174, dan 147 adalah sekitar 20 megaton. Ledakan ini diprediksi 1000 kali lebih kuat dari bom nuklir Trinity, yaitu bom nuklir pertama di dunia yang diledakkan Amerika Serikat pada tahun 1945. Ledakan ketiga bom nuklir ini diklaim dapat memusnahkan apa saja yang ada di radius 8 km dari pusat ledakan. Bom Soviet nomor 219. Bom 219 adalah eksperimen bom nuklir paling dahsyat nomor 2 dalam sejarah manusia. Dilakukan pada tanggal 24 Desember tahun 1962. Tempat diledakannya bom ini masih sama, yaitu di Novaya Zemlya. Ledakan dahsyat berkekuatan 24,2 megaton tersebut muncul dari bom nuklir ini. Ledakan itu juga mengubah apa saja menjadi debu dalam jarak hampir 10 km persegi. Tidak berhenti di situ saja. Manusia yang ada di radius 5.827 km persegi dari pusat bom juga dapat mengalami luka bakar minimal tingkat 3. SAR bomba. SAR bomba yang lebih dikenal dan populer dengan nama bom Kaisar. Bom ini diuji cobakan di sekitar Pulau Novaya Zemlya di Laut Arktik. SAR bomba adalah eksperimen bom nuklir dengan ledakan paling dahsyat dalam sejarah manusia. Bom ini punya daya ledak 50-58 megaton atau 2 kali lipat dari bom Soviet nomor 219. Tidak aneh bila ledakan yang dihasilkan 3.000 kali lebih kuat dari bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima. Jamur sisa ledakan SAR bomba bahkan terlihat dari jarak 1000 km dan diklaim menghancurkan kaca bangunan hingga jarak 900 km. Setiap manusia yang ada di radius 10 km persegi dipastikan akan mengalami luka bakar tingkat 3. Apa saja yang ada di jarak 16,5 km dari epicenter bom akan hancur tak berbekas. Itulah 7 uji coba nuklir dengan ledakan dahsyat yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Walaupun negara-negara lain juga sempat melakukan uji coba, tetapi ledakannya tidak sehebat bom nuklir tersebut. Perjanjian non-proliferasi nuklir adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli tahun 1968 untuk membatasi kepemilikan senjata nuklir. Saat ini penggunaan senjata nuklir telah dilarang dengan Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir atau Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Perjanjian ini diadopsi pada tanggal 7 Juli tahun 2017 dan mulai berlaku dengan ketentuan hukum tetap pada tanggal 22 Januari tahun 2021. Bagi negara anggota perjanjian ini, pasal-pasal perjanjian tersebut melarang pengembangan, uji coba, produksi, penimbunan, penempatan, pemindahan, penggunaan, dan pengancaman penggunaan senjata nuklir. Bantuan dan penganjuran atas perbuatan-perbuatan tersebut juga dilarang. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga Perang Dunia Ketiga atau Perang Nuklir tidak pernah terjadi di dunia ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.